Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk selamat menikmati hidangan. Kami dari Sumeneb tidak punya yel-yel dan tidak punya standing applause karena jarak kami terlalu jauh. Tetapi saya meyakini karena kita sama-sama pejuang kesehatan yang diberi amanah supaya diakui sebagai santri Hadratus Syekh untuk menyehatkan warga NU, saya meyakini kita mempunyai semangat yang sama. Siapa kita? Siapa kita? Yang belakang masih. Siapa kita? Berarti bukan NU yang belakang. Terima kasih. Kami lanjutkan. Agar menjadi berbeda dengan kawan-kawan yang lain, kita tidak memulai dengan slide video, tetapi kita akan menampilkan beberapa progres yang kita lakukan. Mohon maaf, kami yang termuda karena kami dilantik tahun 2020 dan kami baru berumur 2 tahun dan 3 tahun berjalan saat ini. Akan tetapi saya meyakini progres kegiatan kami insya Allah juga ya sama-sama lah dengan kawan-kawan yang lain. Terkait dengan kondisi kewilayahan, kalau misalnya kawan-kawan berita bilang daerah pegunungan yang begitu mendaki-daki, akan tetapi kalau di Sumeneb akan mempunyai wilayah yang akan makin ekstrim karena kami terdiri dari beberapa kepulauan. Tetapi kami tidak, hal itu tidak menyurutkan semangat kami tetap siap berjuang karena nenek moyang kami adalah seorang pelaut. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama seperti yang ditampilkan di slide ini adalah susunan kepengurusan yang di SK pada tahun 2022 itu terjadi PAW, pergantian antar waktu karena ada beberapa yang harus di restrukturisasi. Nah, kami mempunyai 3 divisi. Yang pertama divisi layanan kesehatan, yang kedua divisi kajian dan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga divisi advokasi dan pengembangan jaringan. Yang divisi layanan kesehatan kami sudah melakukan beberapa hal. Mungkin ada sesuatu hal yang berbeda. Jadi untuk yang sifatnya kegiatan yang berbentuk sosial yang bisa dirasa secara langsung oleh masyarakat Nahdlatul Ulama, kita mengadakan roadshow layanan kesehatan medis dan Tibbun Nabawi. Jadi ini hal yang lain yang dimiliki oleh LKNU Kabupaten Sumeneb dan insya Allah tidak dimiliki oleh LKNU yang lain. Kami bergerak di Tibbun Nabawi karena ini merupakan bagian dari kekhasan kita. Jadi Tibbun Nabawi merupakan warisan yang kita kembangkan. Ini tidak hanya mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang penanganan pengobatan, tetapi juga kita kembangkan pengetahuan tentang obat-obatan herbal. Yang kedua, sosialisasi strategi eliminasi TBC di tingkat ranting. Ini kita lakukan di beberapa MWC dan kawan-kawan MWC bergerak langsung menuju ke ranting-ranting untuk melakukan kegiatan dimaksud. Yang ketiga ada khitanan massal dan ini kita lakukan dengan beberapa lembaga. Salah satunya kita berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas P2KP Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, sebagai partner pembiayaan yang selalu menyokong kami sama halnya dengan kawan-kawan dari Kabupaten Blitar, kita selalu bekerja sama dan bergandengan tangan dengan kawan-kawan NU-Care Nasisnu Kabupaten Sumeneb. Dan yang ketiga, kegiatan khitanan ini juga kita adakan dengan salah satu klinik, ada Gria Sehat Florence, dan ini berlanjut sampai hari ini. Yang keempat ada Posbindu PTM. Ini kita lakukan setiap sebulan sekali pada saat momentum kegiatan Bahsul Masail dan sebagai sasaran yaitu para masyaikh dan pengurus MWC dan ranting yang berketempatan pada saat Bahsul Masail itu dilaksanakan. Dan juga melibatkan masyarakat sekitar. Jadi setiap kali kegiatan kita melibatkan kurang lebih 100 orang yang terdiri dari warga sekitar dan struktur yang ada di PC dan MWC serta ranting di tempat
tersebut. Yang ketiga, yang kelima, ada klinik kesehatan NU. Klinik kesehatan NU sebenarnya ini diinisiasi mulai sejak dari awal kami sebelum dilantik, akan tetapi dalam tahapan pemrosesan dari izin sampai menginput kepesertaan BPJS yang sekarang sudah mulai digarap oleh kawan-kawan NUWCN Peragaan, sampai sekarang alhamdulillah di klinik NU Peragaan yang dibina oleh kami itu sudah mempunyai 500 data kepesertaan BPJS yang menjadi penopang kegiatan melakukan layanan kesehatan terhadap warga NU yang ada di kecamatan Peragaan tersebut. Yang selanjutnya ada divisi kajian dan pengembangan SDM. Ini lebih kita tekankan karena mengingat geografis kami yang terdiri dari daratan dan kepulauan, maka menjadi penting seandainya kita hanya berpaku terhadap institusi kesehatan yang ada, kemungkinan rakyat masyarakat kita, warga kita yang ada di pedalaman, yang ada di kepulauan, yang ada di pedesaan itu tidak akan terjangkau dengan maksimal. Sehingga bagian tanggung jawab konkret kami, kita melakukan kaderisasi dengan melakukan sekolah kesehatan. Di tahun pertama yang kita sasar adalah terciptanya praktisi-praktisi kesehatan. Seperti yang disebutkan tadi, kita fokus ke Tibbun Nabawi di tahap pertama. Sehingga dari satu kali pelaksanaan dari tingkat dasar dan tingkat akhir, saya sebutkan mungkin diperinci yang Tibbun Nabawi itu diantaranya ada bekam, ada ruqyah, ada pengetahuan obat-obat herbal. Jadi pengetahuan dasar ini yang kita distribusikan dari kader-kader yang kita hasilkan untuk menjadi tenaga kesehatan di masing-masing MWC dan masing-masing ranting yang tersebar di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, pelatihan kader kesehatan. Nah, di segmen ini nanti secara rigid akan disampaikan oleh kawan kami, karena mohon maaf, sebenarnya profesi saya secara pribadi sebagai ketua LAN itu bukan dokter. Tetapi cuma hebatnya, walaupun saya bukan dokter, saya punya anak buah dokter. Ini barokah itu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Jadi nanti secara spesifik, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang tidak dipahami secara utuh oleh saya, nanti biar teman saya Dokter Selamat yang akan menjelaskan secara rinci. Nah, yang terakhir ada divisi advokasi dan pengembangan jaringan. Yang pertama membentuk pendamping kesehatan di tingkat ranting. Nah, ini sebenarnya match dengan apa yang disampaikan pada pengembangan SDM tadi di poin kedua. Jadi sebagai output yang dihasilkan dari sekolah kesehatan yang dimaksud itu adalah terbentuknya pendamping kesehatan di tingkat ranting. Jadi yang kami harapkan, selain memang ada pertolongan pertama dan juga penanganan dasar untuk beberapa kejadian yang ada di masing-masing kecamatan, juga nanti diharapkan kader ini bisa mendampingi proses baik dari administrasi kepengurusan, karena kalau di kabupaten kami ini sebagai informasi untuk mengurus administrasi meskipun dia mempunyai kepesertaan JKN KIS yang dibayar oleh pemerintah, itu sulitnya masih setengah mati, diperlibat dengan urusan-urusan administrasi yang masih agak jelimet. Akan tetapi tahun ini kabupaten kami ada hasil, dan ini juga mungkin akan lebih mempermudah, tetapi secara teknis kita masih belum melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pemerintah daerah. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan stakeholder dalam rangka mengupayakan mutu layanan kesehatan prima. Dan ini kita lakukan silaturahim yang kita lakukan secara terus-menerus di tingkat MWC. Kita berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten. Selain kita berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada, kita juga mengamati bersama terkait dengan anggaran yang fokus terhadap kesehatan. Dan ini menjadi concern kami sebelum
kami di LKNU. Jadi selama saya di periode sebelumnya di Lakesdan, kita juga terkait dengan kajian-kajian anggaran terkait dengan fungsi kesehatan. Selanjutnya, nah ini yang dimaksud yang akan dijelaskan oleh sahabat kami. Dari kami, saya masih belum akhiri karena masih akan disambung oleh sahabat saya. Ibu silakan. Mohon izin melanjutkan pemaparan dari LKPJNU Sumeneb. Baik, program kami berikutnya adalah pelatihan kader kesehatan Nahdlatul Ulama. Ini sudah on proses dan on progress. Latar belakang dari kegiatan ini yang pertama adalah NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga kemasyarakatan, kehadirannya harus dirasakan langsung oleh warga NU. Terus latar belakang yang kedua adalah usia 100 tahun Nahdlatul Ulama mewajibkan NU meningkatkan kemanfaatan secara real kepada warga NU. Mengingat selama ini kegiatan NU lebih banyak kegiatan seremonial yang dampaknya kurang dirasakan oleh warga NU. Terus poin yang ketiga dari latar belakang adanya kegiatan ini adalah prevalensi penyakit tidak menular atau PTM makin banyak di masyarakat, dan PTM menjadi penyakit utama di negara maju dan berkembang, utamanya penyakit diabetes dan hipertensi. Terus poin yang keempat adalah NU Sumeneb organisasinya sampai ke tingkat ranting, tapi layanan kesehatan belum terstruktur ke tingkat ranting. Terus nama kegiatan ini adalah pelatihan kader kesehatan Nahdlatul Ulama. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah untuk memberi pemahaman tentang kekaderan kesehatan bagi warga NU. Terus tujuan yang kedua adalah untuk belajar praktek pengelolaan posbindu PTM dan pertolongan pertama pada gawat darurat. Terus poin yang ketiga, tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah terbentuknya tim posbindu PTM di tingkat RWJ dan tingkat ranting di lingkungan PJNU Sumeneb. Terus poin yang keempat adalah diadakannya peralatan posbindu PTM di tingkat RWJ dan tingkat ranting. Terus yang diharapkan dari kegiatan ini, outputnya yang pertama, ketika ada masyarakat sakit di Sumeneb, maka secara mandiri kader kesehatan yang tersebar di tingkat ranting ataupun di tingkat MPC sudah punya SOP yang sama, satu pemahaman. Ketika ada contohnya misalkan ada pasien terkilir, harus sudah memiliki pemahaman medis dasar, harus dirujuk kemana dan harus diapakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diharapkan setelah adanya pelatihan ini, pelatihan kader kesehatan NU, diharapkan di tingkat MWJ dan di tingkat ranting sudah bisa menyelenggarakan posbindu PTM dengan sasaran 15 tahun ke atas. Terus pelaksananya ada 3 komponen. Yang pertama tim LKPJNU Sumeneb, yang kedua perhimpunan dokter yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang ketiga rintisan layanan kesehatan di lingkungan PJNU Sumeneb. Terus waktu pelaksanaannya kemarin sudah terlaksana di salah satu MWC Kepulauan. Jadi kami memiliki 24 MWC yang 5 diantaranya adalah kepulauan. Salah satunya kemarin terlaksana di MWC NU Giriranjo. Ini membutuhkan waktu sekitar 17 sampai 20 menit untuk berada di lokasi, dan harus ditempuh dengan jalan perahu atau kapal. Ini tentunya merupakan tantangan bagi kita. Akan tetapi ini kami jadikan rahmat untuk berkhidmat kepada warga RI. Ini adalah akun media resmi kami, baik Instagram, YouTube, dan Facebook. Kita tolong ganti ke video. Ini beberapa kegiatan kami selama masa infak sampai saat ini. Ini adalah kami
dan kami ada di lantai 2. Kemarin kami ambil waktu saat visitasi. Ini adalah kegiatan kami kita masa bekerjasama dengan IST Ankoya. Ini adalah salah satu kegiatan kami kita masa. Ini juga kegiatan masa yang bekerjasama dengan Lasisku LBG Batam-Batam. Ini juga sekarang masa yang kita korek ini organisasi TBC. Ingat, kami di Sumeneb adalah petinggi TBC. Ini pelaksanaan itu ketika mati. Ini merupakan komunikasi kami dengan stakeholder yang ada dan mereka mengupayakan kesehatan yang ini yang sudah dijelaskan tadi, Roksur layanan kesehatan medis yang diselenggarakan 19 kali pada saat rumah sakit. Ini praktisi kami melakukan kegiatan ini tim medis kami. Ini dengan PDFU dengan Dinkes juga kami sudah. Jadi kemarin kami melakukan sekolah kesehatan tingkat dasar dan tingkat mahir. Yang berikutnya adalah kegiatan sekolah kesehatan tingkat mahir tadi. Ini diklat kesehatan di salah satu MBC yang harus ditempuh dengan jalur perahu atau kapal. Terima kasih. Ini adalah tagline kami. LKNU hebat, warga NU sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan, kami juga telah mempersembahkan kepada seluruh dewan juri, tetapi kemungkinan tidak dapat semua karena kami juga membawa terbatas. Ini adalah hasil dari produksi LKNU Kabupaten Sumeneb. Jadi air ini namanya air kesehatan yang diruqyah. Jadi memiliki multi manfaat. Jadi selain kesehatan juga ada sumuk yang merupakan warisan tradisi yang tetap kita pertahankan sampai sekarang, dan ini juga diwanti-wanti oleh Rasulullah kami agar kita tidak meninggalkan apa yang menjadi bagian dari kearifan lokal dan budaya kita. Sebagai closing pernyataan kami, jadi kita tidak akan dibatasi hanya karena kami dari Sumeneb, kawan-kawan dari Sidoarjo dan kawan-kawan dari Blitar. Spirit kami sama, kami sebagai pejuang yang diberi amanah untuk menyehatkan dan memberikan fasilitas akses kesehatan yang memadai terhadap warga Nahdlatul Ulama. Jadi banyak hal yang bisa saya pelajari dari kawan-kawan yang tidak dimiliki oleh LKNU Sumeneb, dan ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dan kemungkinan juga bisa direplikasi untuk daerah kami. Mungkin tidak semua hal bisa dilakukan yang di kawan-kawan dilakukan oleh kawan-kawan Sidoarjo dan kawan-kawan Blitar dan Sumeneb, akan tetapi beberapa hal juga akan menjadi motivasi bagi kami untuk kita bisa lebih berbuat lebih bagi warga yang menjadi yang telah diberi amanah terhadap kami untuk menyehatkan warga NU secara keseluruhan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Baik, terima kasih. Close untuk 3.